Shalom, selamat pagi saudaraku. Di dalam kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yesaya pasal 10 sampai pasal yang ke-12. Poin dari pasal yang 10 yaitu amarah Allah akan surut terhadap sisa-sisa Israel. Amarah Allah akan surut atas bangsa Israel. Ayat 24-25 berkata firman Tuhan, "Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Hasor apabila mereka mukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kecemburuan mereka." Jadi Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel yang dari sisa-sisa Yakub Israel, karena jeritan sisa-sisa bangsa Israel pada akhirnya amarah Allah surut terhadap bangsa Israel. Kalau kita melihat bagaimana pada saat bangsa Israel sudah menyerah kembali kepada Tuhan, maka amarah Allah surut dan Allah akan menyelamatkan dia. Itulah poin yang pertama dari pasal Yesaya pasal yang ke-10 ini, bahwa Allah surut amarahnya terhadap sisa-sisa bangsa Israel. Allah berkata, "Jangan takut, ia menghancurkan kota Asyur." Jadi jangan takut, Allah akan menghancurkan segala musuh-musuhnya. Allah berkata, "Jangan takut, ia menghancurkan kota Asyur." Allah akan membebaskan sisa-sisa Yakub Israel. Allah akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti Median, laut Teberau. Jadi Allah akan menghancurkannya. Jadi pada saat sisa-sisa bangsa Israel, Allah akan bertindak untuk melawan segala musuh-musuhnya. Saudara, kita percaya pada saat kita menyerahkan segala persoalan masalah yang kita hadapi, maka Allah akan bertindak untuk melawan musuh-musuh kita. Poin yang kedua yaitu Yesaya pasal yang ke-11 tentang nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya itu tentang Raja Damai akan datang. Raja Damai akan datang, yaitu pasal 11 ayat 2. Begini firman Tuhan, "Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan." Jadi sebelum Raja Damai yaitu Yesus Kristus datang ke dunia, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Raja Damai akan datang. Karena itu apabila Raja Damai datang masuk di dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita juga
menjadi pembawa damai. Karena Raja Damai itu sudah ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi pembawa damai. Kalau ada pun persoalan, masalah yang dihadapi, marilah kita menjadi pembawa damai. Baik antara jemaat, antara hamba-hamba Tuhan, bahkan siapapun, mari kita menjadi pembawa damai. Karena Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, ada di dalam diri kita. Ciri-ciri yang ada Raja Damai di dalam diri kita, dia takut Tuhan. Takut Tuhan. Karena apa? Takut Tuhan adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Takut Tuhan adalah ciri orang-orang yang mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Apa itu, saudaraku? Yaitu perpuluhan. Itu hak Tuhan. Ya. Yang kedua, penghakiman. Itu adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi siapapun, saudara kita, teman kita, bahkan juga setiap orang tidak berhak kita untuk menghakimi. Hanya Raja Damai lah, yaitu Yesus Kristus, yang berhak menghakimi semua orang. Kemuliaan itu adalah hak Tuhan. Banyak orang berkata, jangan mencuri kemuliaan Allah. Jadi orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, karena itu adalah hak Tuhan. Itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi siapapun. Hanya Tuhan adalah hakim yang adil, yaitu Raja Damai, yaitu hakim yang adil. Yang ketiga, kemuliaan. Kemuliaan hanya milik Allah, dan tidak ada siapapun yang boleh merebut atau mencurinya. Karena itu, poin yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Poin yang kedua, yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Yang ketiga, Yesaya pasal yang ke-12, yang ketiga saya dapatkan, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, pasal 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan murkaku, ia telah menjadi keselamatanku. Jadi Tuhan mengajarkan kita tetap bersyukur dalam segala hal. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam waktu kita senang, baik waktu tidak senang, harus belajar mengucap syukur. Baik kita waktu sakit, baik yang tidak sakit, waktu kaya, tidak kaya, harus tetap bersyukur. Karena itu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi apapun, dalam keadaan situasi apapun, harus tetap mengucap syukur. Mungkin sakit pun, ya, kita harus bisa mengucap syukur. Karena itu firman Tuhan menekankan bagi kita,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Yesaya pasal 12 ayat 5 sampai ayat 6 di sini berkata, mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal yang diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jadi bersyukur, ya, bersyukur dalam segala hal. Baik waktu kita mendapatkan mungkin berkat atau tidak mendapatkan berkat, harus tetap belajar dan terus belajar bersyukur dalam segala hal. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin.